Kota 5 Dimensi. Nusa Rara, Nusa Batutu. Pesona megah Sulawesi Tengah. Gerbang Wallacea Line. Mutiara di Katulistiwa. Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang menarik dikunjungi serta memiliki komoditas yang berlimpah untuk dijadikan sebuah produk berkualitas dalam negeri. Pada abad ke-19, Alfred Russel Wallacea asal Inggris melakukan penelitian di Kepulauan Melayu atau Hindia Timur yang sekarang menjadi negara Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Dalam penelitiannya yang bernama Wallacea Line, terdapat perbedaan flora dan fauna dari Asia dan Australia, dan terdapat garis pemisah yang dimulai dari Selat Lombok hingga Selat Makassar, serta Laut Sulawesi hingga Kepulauan Sangihe. Terinspirasi dari hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura berkeinginan mewujudkan mimpi membuat mega proyek Wallacea Line untuk mendorong kemajuan Sulawesi Tengah. Mega proyek ini menggambarkan jalur pelayaran tradisional yang menghubungkan antar provinsi dan negara di semenanjung utara Asia Tenggara, salah satunya Sulawesi. Jalur ini akan menjadikan Teluk Tomini dan Selat Makassar sebagai pusat lalu lintas loading barang dan jasa. Melihat jalur tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah berharap mega proyek Wallacea Line akan membentuk poros ekonomi maritim timur Indonesia, seperti mengaktifkan ekonomi bandar lama diantaranya Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Poso, Pelabuhan Pagimana, dan Pelabuhan Kolonedale. Sedangkan ke depannya ada dua rencana yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, mengingat lokasi Teluk Palu berada di seberang penajem pasar IKN Kalimantan Timur. Pertama, membangun 3 jalur cepat, 3 jalan tol, dan 3 pelabuhan internasional. Sedangkan yang kedua, meningkatkan investasi antara investor dan rakyat. Mari dimulai dari ibu kota Palu. Berada di Bukit Tondo, travelers dapat mengunjungi Tugu dan Gong Perdamaian. Diawali dengan Gong Perdamaian Nusantara. Gong ini merupakan salah satu gong yang tersebar di beberapa titik di Indonesia, sehingga ini menjadi pengingat sebagai Gong Perdamaian Nusantara, sarana persaudaraan dan pemersatu bangsa. Sudah mengetahui makna Gong Perdamaian, maka travelers juga wajib nih naik ke puncak Tugu atau Monumen Perdamaian. Dari puncak Monumen Nusa Rara, Nusa Batutu, pemandangannya begitu cantik. Ada laut, ada bukit-bukit, udaranya begitu sejuk dapat Anda rasakan. Jadi dalam bahasa suku Kaili, suku asli Sulawesi Tengah, Nusa Rara, Nusa Batutu memiliki arti bersaudara dan bersatu. Menikmati keindahan alam Sulawesi Tengah lainnya, travelers bisa beranjak ke Bukit Matan Timali di Kabupaten Sigi. Jaraknya sekitar 30 km dari kota Palu atau waktu tempuh dengan menggunakan mobil sekitar 1 jam 30 menit. Berlokasi di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut, Bukit Matan Timali menjadi spot favorit bagi penggemar olahraga minat khusus para layang.
Sesampainya saya pun lihat beberapa orang yang siap berlatih nih travelers. Nah, ini dia pemandangan dari Bukit Mantan Timali. Jadi Presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1957 menginjakkan kaki pertama kali di sini dan mengatakan bahwa Palu ialah mutiara di Katulistiwa. Di sini tempat para layang, yaitu minat khusus bagi yang ingin melihat kota Palu dari udara. Di sini pun ada penggiatnya. Saya mau nanya, kira-kira apa saja yang bisa dilihat jika terbang para layang? Halo Om Aska. Izin bertanya Om. Ya. Kalau nanti terbang para layang di atas sini, apa saja pemandangan yang bisa dilihat? Ya, jadi tempat ini Mantan Timali ini salah satu tempat terbaik di Asia Tenggara lah kira-kira begitu. Kalau terbang di sini luar biasa, view-nya cukup bagus. Kita bisa melihat Teluk Palu, Lembah Palu ya, dan pegunungan di sekitarnya. Ada sungai juga di bawah. Ya lengkap deh. Makanya Palu ini dikenal sebagai kota 5 dimensi. Selamat siang, para layang Sulawesi Tengah. Bravo, bravo, bravo! Mantan Timali ini lokasinya menghadap Teluk Palu dan Lembah Palu sehingga memberikan banyak keuntungan bagi penerbang para layang. Faktor kecepatan angin di puncak bukit ini pun cenderung stabil sepanjang tahun. Para glider dapat terbang di langit Sulawesi Tengah hingga berjam-jam loh travelers. Melihat Sulawesi Tengah dari udara, provinsi ini memiliki 12 kabupaten dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah dan dapat bersaing di pasar ekspor dunia. Melihat Sulawesi Tengah dari udara, kira-kira potensi apa lagi yang tersimpan di mutiara Katulistiwa ini? Tetap di Journey ya, travelers! Sumber daya alam Sulawesi Tengah melimpah. Dalam menyempurnakan gagasan Wallace lain, Palu sebagai ibu kota Sulawesi Tengah membutuhkan banyak tenaga kerja. Anak-anak Sulawesi Tengah pun disiapkan nih skillnya, pengetahuannya, dan kemampuan individunya. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi ialah membangun dan memperbanyak sekolah-sekolah vokasi. Contohnya saja di SMK Negeri 5 Palu yang sudah menerapkan pendidikan vokasi dengan program studi K3R, Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Masuk dalam bengkel program studi K3R, saya melihat banyak alat kerja penunjang hingga barang jadinya. Dari bahan rotan terlihat sebuah vas bunga dan kursi yang digabungkan dengan bahan baku kayu. Sedangkan produk dari kayu ada jam dinding, souvenir pinisi, tempat Al-Quran, hingga rak pajangan. Lihat banyak alat gitu, Iya. mengolah kayu, serta ada yang sudah barang jadinya. Sebenarnya Iya. apa saja yang diajari oleh anak-anak Oh, terkait dengan pengolahan kayu dan rotan ini? di sini ada namanya teknik kerja bangku, terus teknik kerja mesin yang nanti kita menggunakan dari mesin-mesin teknik kerja ukir, Oke. teknik kerja finishing, ada namanya pahat, pelubang, ada menghaluskan kayu. Itu ada berbagai macam kompetensi ada di mesin itu. Sedangkan untuk kerja bangkunya ini kan kayak sambungan-sambungan secara manual. Berarti Tuang. dengan hasil karya ini anak-anak diajarkan juga terkait dengan bisnis tidak Ya, Pak? wirausaha. Wirausaha ya, Biar diajarkan juga Mereka bisa berhitung bagaimana ya. Nilai suatu nilai barang. suatu barang itu dari bahannya, pengerjaannya, dan promosinya lah. Oke, baik. Terima kasih banyak infonya Pak. Sama-sama, Saya mau Ibu. melihat anak-anak bekerja dulu ya Pak. Ya, silahkan. Usai berbincang dengan kepala program studi, saya melihat anak-anak yang sedang praktek membuat kursi. Permisi ya Dek, aku mau nanya. Iya. Kamu di SMK 5 ini kenapa mau ngambil program studi ini, pengolahan kayu? Bapak saya kerja ini juga mebel. Oh betul. Iya. Jadi tertarik karena hal itu. Iya, jadi mau cari pengalaman lebih baru lagi. Pengalaman Karena lebih kan- lagi. Iya, karena kan jurusan kayu ini banyak alat-alatnya. Oke, jadi apa yang tidak kamu dapat misalnya dari usaha bapak kamu bisa didapat dari sekolah ini. Iya.
Dalam bengkel kerja ini terdapat beberapa pendamping anak didik. Saya pun melihat siswa sedang belajar membubut atau membuat suatu bentuk kayu yang kerap dijadikan sebagai penyangga. Selain itu, saya juga melihat kolaborasi program studi dari DKV atau Desain Komunikasi Visual yang membuat pajangan bertuliskan nama dari kayu. Selain rotan dan kayu, komoditas lainnya yang menghasilkan nilai jual ialah biji kakao yang diolah menjadi cemilan coklat. Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 22,4% dari produksi nasional sekitar 792 ton per tahun. Petani kakao tersebar di 13 kabupaten di Sulawesi Tengah seperti Sigi, Parigi, dan Poso. Bagi petani yang memiliki alat pengolahan biji kakao, maka dapat menjualnya ke rumah coklat. Nah, rumah coklat ini di bawah Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah memiliki mesin dan peralatan pengolahan kakao serta peralatan untuk produk kakao. Semua hasil produk rumah coklat ini digunakan sebagai bahan baku industri kecil dan menengah atau IKM. Siang, Mbak. Selamat datang di Rumah Coklat. Kami memproduksi coklat-coklat dengan 4 varian. Apa Ada gitu, Pak? 56% coklat 56%, milk coklat 60%, milk coklat, dark coklat 80%, dan dark coklat 90%. Oke, berarti ini semua dari produksi pemerintah, dari rumah coklat itu bagaimana? IKM yang memproduksi ini dari varian-varian tadi. Mereka memiliki kreativitas masing-masing dengan menghasilkan produk-produk ini. Ada berapa banyak IKM berarti, Pak? Ada 20-an, sekitar 20 IKM di Indonesia. Banyak. Berarti setiap brand beda-beda IKM-nya ya? Betul. Inilah hasil IKM binaan rumah coklat nih travelers. Banyak variasi rasa hingga olahan. Pengembangan tak hanya dilakukan dari sumber daya manusia saja. Pasca bencana, Palu mulai bangkit kembali dengan macam pembangunan yang telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Seperti pembangunan hunian tetap pasca bencana, serta pembangunan jembatan. Napak tilas ke lokasi tsunami di Teluk Palu, terdapat sebuah masjid yang tersisa dan saksi bisu bencana Sulawesi Tengah tahun 2018. Masjid Terapung Arkom Babu Rahmat. Di lokasi ini, saya bertemu dengan Kepala Bapeda Sulawesi Tengah untuk mengetahui sudah sejauh apa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi Palu. Jembatan Palu 4, nah itu adalah salah satu yang sekarang ini sementara jalan untuk pembangunan yang merupakan ikon dari Sulawesi Tengah dan sementara pembangunan karena memang jembatan ini adalah sangat strategis karena menghubungkan wilayah yang berasal dari luar kota Palu untuk masuk ke kota Palu dan wilayah Trans Sulawesi tidak lagi masuk dalam kota Palu sehingga itu memang sangat strategis dan merupakan ikon kota Palu dan pembangunannya sekarang sudah lebih konstruksinya adalah konstruksi tahan gempa. Dengan tahapan yang berjalan, diharapkan pembangunan ini dapat berkontribusi mewujudkan mega proyek Walasia lain, memulihkan mobilitas, serta perekonomian kota Palu dan Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengembangan Kabupaten Donggala menjadi kota sunset dan kota wisata Donggala dalam mempersiapkan tempat wisata dari Ibu Kota Nusantara atau IKN. Salah satu yang menarik untuk dikunjungi pada siang hari yaitu Desa Towale. Terdapat pengrajin tenun khas Donggala yang menarik perhatian nih travelers. Pengrajin kelompok tenun Yamamore ini menggunakan tudung khas Donggala atau sampolu. Permisi Ibu Kalsum. Tabe Bu. Ini Ibu lagi membuat apa ini Bu? Motif apa? Ini liris ini. Liris. Berarti Liris, ada ini berapa selendang. motif? Oh, ini untuk selendang. Selendang. Kalau misalnya tenun Donggala atau sarung Donggala ini ada berapa macam motif Bu? Ada 3 macam. Apa aja itu Bu? 3 macam. Liris, kembang satu-satu, ada liris sepotong-sepotong.
ditenun oleh pengrajin ini bisa dijadikan sarung ataupun selendang. Seperti selendang yang saya kenakan ini, biasa dijual dengan harga Rp200.000. Sedangkan sarungnya dikenakan dengan harga Rp800.000. Menjelang petang sudah waktunya untuk bermain air di Kabupaten Donggala. Yang menariknya di Donggala ini terdapat pusat laut atau sumur alami yang berdekatan dengan pantai pasir putih. Jadi ini dia pusat laut atau sumur yang ada di pesisir pantai. Di sini diameternya sekitar 10 meter, kedalamannya dari permukaan air itu 6 meter. Sedangkan untuk melompat nih, seperti anak-anak ini sudah siap melompat, itu ketinggiannya dari 5 hingga 7 meter. Di sini punya budaya melempar koin dan mereka akan lompat. Saya akan coba untuk mereka. Siap? Oke, 1, 2, 3. Pusat laut ini terbentuk dari aliran air laut yang melintasi rongga-rongga kecil di dinding sumur. Uniknya, air di dalam sumur alami ini akan pasang bila air laut sedang surut. Dan air sumur akan surut ketika air laut sedang pasang. Jika wisatawan tak ingin bermain di pusat laut, bisa juga nih hanya sekedar bermain pasir putih di pinggir laut tepat di belakang sumur alami. Namun jika travelers ingin menikmati pantai pasir putih dengan pemandangan matahari tenggelam, dapat beranjak ke pantai Boneoge. Beberapa fasilitas dapat dijumpai di pantai ini seperti gazebo, restoran, hingga cottage. Saya pun mengunjungi salah satu kafe yang langsung menghadap ke laut dengan pasir putih yang bersih. Halo. Pak Kadin. Cakep ya Pak pemandangannya. Pak, ini kan Pak Gubernur bilang akan mengembangkan Donggala sebagai kota sunset. Benar. Potensi apa saja sebenarnya selain ini nih, seperti depan kita sekarang? Nah, ini kan Donggala ini, Kabupaten Donggala ini kan memiliki banyak destinasi nih ya. Jumlah secara keseluruhan itu 79. Jadi kami di Donggala ini buat strategi buat per zona. Jadi zona 1, zona 2, zona 3. Jadi terbagi 79 itu terbagi. Dari 3 zona? Dari 3 zona. Zona apa saja itu Pak? Zona 1 itu kawasan Tanjung Karang sampai pusat laut. Pulaunya ada 5, air terjunnya ada 14, ada danaunya. Ini diprioritaskan, super prioritas. Karena dia akan membackup IKN. Karena posisinya ini ya Pak, seberang ya? Iya, Di ini mana nih? Kalimantan loh depan. Seberang ini? Iya. Ini Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, Bro. Ini depan. Jadi kita berhadapan langsung gitu. Nanti kalau sudah diresmikan ini menjadi Iya, pintu masuk wisatawan dari masuk. sana. Iya, jadi kita jadi Bali berikutnya nanti di sini. Sesuai seperti iya tempat kita dong. sekarang sudah cantik. Gitu. Oke, lanjut Pak. Habis itu apa lagi? Nah, jadi di zona 2 itu dia banyak seni budaya. Terus di sana nanti ada geopark. Karena sana bekas gempa, tsunami kemarin. Awalnya dari situ, itu yang kita mau jadikan geopark nanti. Ada di zona 3-nya itu dia punya Katulistiwa 2. Apa aja tuh Pak? Lintasan Katulistiwa, titik nol. Oke, titik nol. Di sana punya 2, jadi flora dan faunanya luar biasa. Jadi kalau kawasan di zona 1, kawasan Tanjung Karang sampai Pusentasi, itu 24 spot dive. 24, wow banyak 24 juga. Apa spot saja dive. sebenarnya biota lautnya yang menarik perhatian? Di sini ada hiu, Hiu. ada hiu karang. Di sini punya penyu, di sini punya dugong, di sini punya ikan-ikan gede yang lainnya, banyak. Bapak Gubernur kita itu merencanakan di zona 1 prioritas kota sunset. Kenapa? Jadi di zona 1 ini kami akan merancang suatu desain pengembangan destinasi untuk kota masa depan. Walaupun kali ini saya tidak beruntung mendapatkan sunset, tapi Boneoge dapat menjadi pilihan yang tepat untuk bersantai. Melihat potensi wisata yang menarik dan tertata, terlihat sudah bagaimana keseriusan Gubernur Sulawesi Tengah dalam mengembangkan Donggala sebagai kota sunset dan mempersiapkan
kabupaten ini menarik kunjungan wisatawan dari IKN atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tak hanya itu saja, persiapan sumber daya manusia mulai dikembangkan sejak dini. Pembangunan Sulawesi Tengah semakin terlihat, menjadikan Gubernur Rusdi Mastura siap untuk mewujudkan mega proyek Kuala Sialai.